Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini, anak-anak? Baik. Terus sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas dipimpin berdoanya. Rahasia. Kepada Sang Putri mulai. Doa spesial. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Silakan duduk dulu. Kita baca dulu ya, dengan kalian ya. Berlian dan kasih. Deslia, Maharani, sebelumnya kita berdiri untuk kemarin Ibu memberikan materi apa namanya? Yaitu mengenal karya fiksi. Apa kalian tahu dengan fiksi yang Ibu ajarkan kemarin? Tahu? Apa itu fiksi, anak? Apa itu fiksi? Silakan sekarang. Apakah kalian suka membaca karya fiksi? Buku cerita apa yang pernah kalian baca? Ya, apa aja? Iya, gitu ya. Terus, mengapa kalian menyukai buku cerita atau fiksi tadi, anak-anak? Ya? Menarik. Terus, menghibur. Terus, ada lagi? Memberikan? Apa? Ada ibu ya, kita akan belajar bahasa Indonesia bab 4 mengulas karya fiksi, materi menemukan unsur-unsur karya fiksi. Sebelum kita belajar, biar kita semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Kita mulai, tepuk semangat. Terima kasih. Semangat ya, tetap ya. Sebelumnya juga kalian akan mempelajari tujuannya mempelajari
ya. Berarti kita punya tujuan. Ya. Setelah dan selama mengikuti proses pembelajaran dengan model problem basic learning. Ya. Satu, ya, melalui kegiatan mengamati cerita fiksi yang berjudul Kotak Surat Pak Tom, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur karya fiksi dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang unsur karya fiksi, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur karya fiksi dengan baik. Itu tujuannya. Nanti juga akan menggunakan sistem penilaian. Ya, penilaiannya ada satu adalah sikap sosial, yang kedua adalah sikap spiritual, dan ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Kita mendengarkan dan mengamati video pembelajaran, ya. Kita mulai dengan pengertian karya fiksi. Menurut Suharyanto, karya fiksi adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Sedangkan menurut Wallace dan Ward, karya fiksi adalah cerita atau latar. Setelah anak-anak mendengarkan ya video tadi, coba sekarang sebutkan unsur-unsur karya fiksi dan jelaskan artinya. Unsur-unsur karya fiksi, satu tadi, ya apa juga? Tema, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, terus berarti terus tadi yang diungkapkan dalam video pembelajaran tadi anak-anak yaitu tema. Ya. Tema apa ini tema anak? Tema. Ya silakan dong. Tema adalah pokok pembicaraan yang mendasari sebuah cerita. Terus tokoh. Ada berapa tadi? Satu. Tema. Dua. Tiga. Nah, berarti sudah tahu yang termasuk unsur-unsur karya fiksi. Ya. Silakan sekarang bukunya dibuka, ya, dibuka, yaitu kamu baca, ya, dibaca. Setelah dibaca, silakan dipahami dulu. Ya, dibaca dulu. Silakan saya kasih waktu untuk membaca. Nanti setelah itu bisa mau bertanya. Silakan.
kedua di pinggir jalan. Terus coba di situ kan anak-anak menyatakan bahwa sudut pandang itu adalah cara sang pengarang tadi, ya. Cara sang pengarang dari mana dia memandang karangan itu, dari orang pertama atau orang ketiga. Setelah kamu baca, ya, anak-anak tadi juga tahu banyak menggunakan kata apa? Iya. Ada lagi mungkin? Kita ada nggak di situ? Iya ya, di situ yang banyak digunakan ya. Berarti adalah menggunakan sudut pandang orang pertama kalau iya. Coba kita bentuk kelompok dulu ya. Coba silahkan anak-anak, itu ada sebuah cerpen ya. Silahkan kamu baca dulu. Setiap anak kan punya buku paket ya di situ ya, punya buku paket yang ya judulnya, silahkan di situ ada parking dan alergi. Silahkan dibaca dulu. Setelah kalian baca, nanti mengerjakan KPD-nya dulu. Coba kalau tempatnya nggak cukup ya, yang bawah itu yang jalan ceritanya, anak-anak bisa menggunakan sampingnya, ya itu ya. Kotakannya kalau tidak cukup, silakan anak-anak bisa menggunakan sampingnya, ya. Atau bisa yang kosong lagi, bisa yang belakang, tuh ya, lembar belakang. Tokoh-tokohnya ya, tetap kerjasamanya ada ya anak-anak ya. Namanya diskusi harus tahu. Belakangnya yang kosong, oke? Gunakan rumus pasca itu aja yang mudah. Coba dengan yang sudah, berarti siap presentasi ya? Yuk, silakan yang mau dulu kelompok 1 ya? Siap?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sumber analisis unsur-unsur cerita pendek, tema cerita, alergi telur, tokoh cerita, 1. Panti, 2. Ibu, 3. Ayah, latar cerita, di rumah Panti pada pagi hari, di rumah dokter pada sore hari, jenis alur, pada mulanya Panti selalu diberi makan telur oleh ibunya. Selanjutnya, saat Panti bangun tidur, dia merasa matanya berat dan lupa. Amanah cerita. Terus silakan yang lain. Ya, nah yang lain duduknya ke depan aja ya. Kemudian, kedua orang tuanya mengajak Panti ke dokter. Akhirnya, Panti mengalami kesulitan akibat terlalu banyak makan telur. Amanah cerita. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangan digoyis. Patuhi kedua orang tua. Sudah. 1, apa tadi amanatnya? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kedua, Jangan egois. 3. Patuhi kedua orang tua. Silakan buka. Ditutup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anak-anak ada yang mau menanggapi dari teman kamu? Hah? Nggak ada? Gimana? Sudah sangat baik, Oh. sudah baik. Oh, sudah bagus. Ya udah, silakan duduk. Cerita alergi telur. Tokoh cerita Panti, ibu, ayah, dan dokter. Latar cerita di rumah dokter. Pada mulanya itu terlalu sering memaksakan Panti untuk makan telur setiap hari. Selanjutnya, ketika Panti bangun tidur, dia merasa matanya berat sekali. Dikucek-kuceknya matanya. Rasa ada sesuatu di kelopaknya. Cepat ia menuju cermin. Kemudian Panti memanggil ibunya. Cepat. Ibu berlari ke kamar Panti. Siapa dengan matamu? Teriak ibu histeris. Dan ibunya membawa Panti ke dokter. Ternyata mata Panti pinggiran. Akhirnya ibu pun menyesali perbuatannya. Amanat cerita, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. 2. Jangan keseringan makan telur. 3. Patuhi kedua orang tua. Tadi yang cukup lengkap di situ. Kelompok berapa anak? 1. Kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 tapi ini ya, saya rasa latar tempatnya tadi. Latar tempatnya di situ 1 adalah di rumah Panti. Yang kedua adalah
ya, makanya kan anak-anak tadi harus teliti, ya, harus teliti. Makanya saya suruh untuk menanggapi apa kekurangannya, ya, yang ada dari kelompok yang sudah maju. Itu ya anak-anak ya. Terus tadi lanjut lagi untuk saya mendengarkan dari kelompok-kelompok lain tadi ya. Berarti saya rasa ini tadi kelompok 1 yang bagus, terus kelompok 2, kelompok 3, baru kelompok 4. Terus yang ini anak-anak, yang saya kurang di situ anak-anak belum menyimpulkan, ya, belum menyimpulkan awal sudah dibuat menjadi ringkas tadi ya sesuai dengan rumus paskanya, tapi kurang di situ. Anak-anak belum menyimpulkan berarti menggunakan alur apa di situ. Ada nggak? Kamu ucapkan nggak tadi? Tidak. Ya, kan tadi sudah saya ucapkan. Silakan setelah kamu ringkas, kamu buat paskanya tadi, gunakanlah apa di situ? Kamu tahu jalan ceritanya menggunakan alur apa? Ya, ini kekurangannya dari kalian dalam mengungkapkan jalan cerita Papi dan Aladi. Ya sudah, berarti sudah paham ya semuanya. Tadi sudah bagus. Materi unsur-unsur karya fiksi. Ya, unsur-unsur karya fiksi itu apa saja anak? Itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada yang belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas? Bahwa unsur-unsur karya fiksi tadi ada tema, ada tokoh, ada watak, latar atau setting di situ, dan jalan cerita atau alur tadi ya anak-anak ya, plot itu. Dan satunya lagi apa? Amanat. Itu adalah mengerjakan itu soal evaluasi. Coba anak-anak dikerjakan lewat HP kalian atau Google. Tadi ya. Sudah jelas? Setelah kalian mempelajari unsur-unsur karya fiksi anak-anak, adakah yang menarik pada pelajaran hari ini? Di mana yang kamu anggap menarik? Oh, apa? Yogi? Menentukan? Menentukan apa? Mungkin ada yang kamu anggap menarik yang mana? Membaca dan? Oh, menentukan alur ya tadi ya? Iya, sehingga akan jelas ceritanya ya di situ ya anak-anak ya. Jadi semua menyenangkan ya hari ini ya. Kamu juga bermain? Oh, HP menyenangkan nggak tadi?
fiksi tadi, yaitu satu adalah tema, ya, belajar dari tokoh yang membicarakan atau yang dibicarakan, ya, yang dibicarakan dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh, orang yang memerankan dalam cerita tersebut, ya. Yang ketiga adalah latar, latarnya tempatnya yang ditanyakan, tempatnya di mana, terus waktunya ya karena ya. Baru alur cerita, ya. Alur cerita anak-anak menggunakan pasca, rumus pasca tadi ada pada mulanya, selanjutnya, kemudian dan akhirnya tadi, ya. Itu terakhir yaitu amanat tadi, amanat berarti adalah pesan yang disampaikan sang pengarang lewat karyanya. Itu mungkin ada yang mau bertanya tadi. Untuk ini anak-anak, tadi setelah saya melihat hasil kerja kalian untuk mengisi Google Form tadi, anak-anak ada yang sudah nilainya, ada yang di bawah KKM, ya, dan juga ada yang di atasnya, ya. Kalau nanti berarti anak-anak akan saya adakan religi, berarti untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM, ya anak-anak, ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya di rumah, ya. Ini untuk pertanyaan, ya. Ini yang nilainya KKM atau ini yang nilainya di bawah KKM. Materi yang akan kita lanjutkan besok yaitu adalah materi, ya, materi selanjutnya adalah penilaian terhadap karya fiksi. Sebelumnya anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Silakan coba ketua kelas untuk berdoa memimpin. Mulai. Selesai. Bisa